Halo anak-anak, selamat bertemu kembali kita pada hari ini. Nah, seperti biasa, Ibu tetap berharap kita dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Nah, oke baik, masih kita membahas mengenai bab 3 ya, masih di bab 3. Oke, judul tentu masih bisa diingat ya, yaitu kita membahas mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan ASEAN. Nah, tujuan pembelajaran juga masih tetap di poin yang keempat ya, masih tujuan pembelajarannya itu mengharapkan siswa dapat mendeskripsikan pengembangan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Nah, hanya saja untuk saat sekarang ini ya, kita akan melanjutkan pembelajaran di pertemuan yang lalu, yaitu kita membahas mengenai pengembangan agrikultur Indonesia. Nah, untuk hari ini tentu kita akan melanjutkan bagian C, karena di bagian A kemarin pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai hakikat ataupun definisi dari agrikultur. Nah, lalu poin B-nya kita sudah membahas mengenai sejarah ya agrikultur Indonesia. Nah, lalu hari ini kita akan lanjut bagian C, yaitu mengenai pertanian dan subsektor pertanian, ya, bagian dari pengembangan agrikultur Indonesia. Nah, baik, mengenai sektor pertanian, nah itu merupakan salah satu tulang punggung dalam pembangunan perekonomian nasional. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahap ketiga, yaitu tahun 2015 sampai 2019. Nah, sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Nah, adapun peran strategis dari sektor pertanian, nah itu antara lain, nah yang pertama penyedia bahan pangan dan bahan baku industri. Nah, kemudian sebagai penyumbang produk domestik bruto ya, atau PDB. Nah, kemudian yang ketiga, peran strategis lainnya yaitu penghasil devisa negara. Nah, lalu yang keempat, sebagai penyerap tenaga kerja. Yang kelima, salah satu sumber utama pendapatan rumah tangga pedesaan. Dan yang keenam, penyedia bahan pangan dan bioenergi. Nah, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS ya, melalui sensus pertanian 2013, nah itu membagi pertanian itu atas beberapa ya, yaitu yang pertama yaitu di sektor tanaman pangan ya. Jadi tanaman pangan, nah itu mencakup tanaman padi, jagung, dan kedelai. Nah, kemudian yang kedua, sektor hortikultura. Nah, itu mencakup buah-buahan, sayuran, bunga-bungaan, dan rempah atau obat atau disebut juga dengan biofarmaka. Nah, yang ketiga ya, pembagian pertanian di sini yaitu berhubungan dengan tanaman perkebunan ya, yaitu jadi seperti sawit, kelapa ya, kelapa sawit, kelapa atau sering disebut juga kelapa kopra gitu ya. Kemudian kopi, kakao, atau coklat, teh, tembakau, cengkeh, dan karet. Nah, lalu selain itu ya sektor peternakan ya. Jadi mencakup sapi, kambing atau domba, babi, dan ayam. Kemudian yang berikut adalah perikanan. Nah, perikanan ini mencakup perikanan budidaya yang dikembangbiakan ya, baik itu di kolam, di keramba, di tambak. Nah, itu maksudnya perikanan budidaya di sini ya. Dan perikanan tangkap yang ditangkap secara alami di sumber-sumber perairan yang ada, misalnya seperti di sungai, di danau, laut ya. Nah, termasuk di rawa juga ya, pokoknya di sumber-sumber perairan yang ada di permukaan bumi. Nah, itu dia untuk perikanan. Kemudian yang berikut adalah kehutanan. Nah, jadi mengenai kehutanan ini, ya seperti yang sudah kita ketahui, kalau hutan tropis Indonesia itu disebut terluas ketiga di dunia setelah Brazil dan Zaire.
Nah, luas hutan tropis Indonesia itu sekitar 142,3 juta hektar atau 74% dari luas daratan. Nah, hasil produksi subsektor kehutanan, nah itu mencakup produksi kayu bulat atau disebut juga dengan kayu gelondongan, ya, kemudian kayu gergajian dan kayu lapis. Nah, baik, kita coba lihat ya langsung saja kepada hasil-hasil olahan pertanian ya, yang tadi dibagi beberapa. Nah, ini kita lihatlah hasil-hasil olahan tanaman pangan. Nah, tanaman pangan seperti padi ya tentu saja hasil-hasil olahannya ya berupa beras atau kemudian nasi, tepung beras. Nah, itu tentu diolah menjadi bahan makanan ya. Ya, kemudian nantinya untuk dikonsumsi. Kemudian jagung. Nah, jagung ini ya baik itu berupa jagung utuh atau sudah mengalami pengolahan menjadi tepung jagung atau maizena, lalu minyak jagung, jagung pipil kalengan, yang kemudian semuanya itu diolah menjadi bahan makanan. Kemudian kedelai. Nah, kedelai ini juga diolah menjadi seperti tempe, tahu, susu bubuk, susu cair, snack, dan lain-lain ya. Nah, itu dia untuk hasil-hasil olahan tanaman pangan. Nah, sementara hasil-hasil olahan tanaman hortikultura, yaitu seperti buah-buahan, nah itu diolah menjadi selai, ya, jam gitu, kemudian sirup, bisa juga diolah menjadi perasa, pewarna makanan, dan pengharum ruangan atau kosmetik, pengharum parfum, serta buah segarnya, ya tentu saja untuk dikonsumsi langsung, ya. Oke, kemudian yang berupa sayur-sayuran, nah ini tentu saja ya untuk dikonsumsi setelah diolah ataupun bisa dalam kondisi segar, dengan kata lain dilalap ya. Kemudian bunga-bungaan, nah itu tentu saja untuk tanaman hias, pengharum ruangan, sebagai minuman kesehatan, dan lain-lain. Lalu rempah-rempah, nah rempah-rempah ini bisa diolah untuk menjadi obat-obatan ya, obat-obatan herbal. Kemudian bumbu masakan, bahan tambahan untuk pembuatan permen, parfum, rokok, dan lain-lain. Nah, yang berikut adalah hasil-hasil olahan tanaman perkebunan. Nah, di sini hasil-hasil olahan tanaman perkebunan Ibu sengaja kosongkan. Nah, di sini Ibu untuk mau menjajal kemampuanmu berdasarkan contoh yang sudah ada di atas tadi ya, hasil-hasil olahan tanaman pangan maupun hortikultura. Nah, coba kamu isi atau lengkapi ya hasil-hasil olah tanaman perkebunan ini. Nah, itu diolah dan dimanfaatkan untuk apa-apa saja di dalam kehidupan. Nah, jadi coba kamu lengkapi berdasarkan apa yang kamu ketahui ataupun boleh kamu cari tahu ya. Jajal kemampuannya untuk kreatif mencari tahu. Oke, nah baik, lalu hasil-hasil olahan peternakan. Nah, ini hasil-hasil olahan peternakan ya, baik itu berupa daging, nah itu tentu dikonsumsi setelah diolah. Lalu susu ya, nah itu biasanya baik berupa susu cair atau bubuk, atau diolah menjadi keju sebagai bahan makanan pelengkap ya, bahan pelengkap makanan, atau bahan pelengkap pembuat kue, cake untuk dikonsumsi. Lalu kemudian telur. Telur itu dikonsumsi setelah diolah sebagai penambah protein. Lalu kulit, ya. Nah, itu diolah menjadi kikil, kerupuk, bahan pembuat tas, sepatu, tali pinggang, tali jam, ya, atau katakanlah ya untuk pembuatan berbagai macam aksesoris gitu. Nah, kemudian bisa juga kulit itu untuk dibuat untuk penabuh dari gendang, beduk, dan lain-lain. Nah, kemudian bulunya ya. Nah, itu tentu dapat diolah untuk pembuatan kuas atau alat lukis, bahan bola bulu tangkis atau badminton. Ya, badminton. Kemudian kemoceng. Lalu bahan pengisi bantal, biasanya itu bulu angsa ya, karena lebih lembut gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Lalu kemudian kotorannya, ternyata kotorannya pun ya bermanfaat ya, dapat diolah, yaitu untuk pupuk, di mana ini dapat mendukung kegiatan pertanian. Nah, baik, itulah hasil-hasil olahan peternakan. Nah, yang berikut
ya, hasil-hasil olahan perikanan, hasil-hasil olahan kehutanan Ibu sengaja kosongkan. Nah, tentu ini Ibu juga ingin menjajal kemampuanmu agar kamu boleh mengisi atau melengkapinya berdasarkan apa yang kamu ketahui, dan kamu juga kreatif untuk mencari tahu lebih banyak. Oke, baik anak-anak. Nah, jadi lakukanlah, kerjakanlah dengan serius ya. Nah, baik. Nah, jadi sampai di sini dulu materi pembahasan kita. Nah, tentu apa yang Ibu jelaskan kamu bisa lebih mengerti ya. Dan seperti biasa, untuk hal-hal yang penting tentu kamu lengkapi catatanmu ya. Nah, oke, lakukan apa yang Ibu suruh dan anggap itu sebagai pengalaman ya, pengalaman belajar untuk menambah pengetahuan, untuk menambah perbendaharaan pengetahuanmu. Oke, jadi jangan malas-malas ya. Oke, baik, sampai di sini dulu. Salam sehat buat semuanya. Terima kasih.